Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah doa multiplikasi. Mari kita membuka setiap hati kita dan merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhanlah yang mengajar dan menuntun hidup kita di dalam kebenaran. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini untuk kami boleh kembali bersama-sama belajar firman-Mu di doa multiplikasi ini. Kiranya firman-Mu boleh berbicara buat setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi seorang yang lebih dewasa dan taat walau masih banyak kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memelihara pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema firman Tuhan malam ini yaitu merdeka sebagai anak Allah dan hamba kebenaran. Kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan sekedar sebuah ritual agama yang barusan kita rayakan, tetapi itu menjadi jaminan bagi kemerdekaan kita di dalam Tuhan, yaitu bahwa kita yang dulunya adalah hamba dosa dan hidup dalam kutuk, sudah dibebaskan Allah, yaitu melalui anaknya Yesus. Sehingga kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Jadi, Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Kemudian Yesus bangkit dari kematian dan kuasa maut sudah dikalahkan. Kemerdekaan seperti apakah sebenarnya yang disediakan Allah kepada orang-orang percaya? Yaitu yang pertama, dimerdekakan menjadi anak Allah. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di mana orang yang percaya kepada Allah dan menerima karya Kristus di salib sudah mengalami pengampunan dosa dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kemudian kita baca lagi di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita dipanggil bukan menjadi hamba, tapi anak Allah.
Ini artinya, yaitu hubungan kita dengan Allah bukanlah seperti hubungan atasan dengan bawahan, tapi lebih dalam dari itu, yaitu hubungan seorang ayah dengan anak. Ini menunjukkan adanya suatu keintiman, kedekatan, atau keakraban tanpa sekat, jadi bukan seperti atasan dan bawahan yang kadang dipenuhi dengan rasa sungkan. Kita sudah dimerdekakan dari sekat itu, sehingga kita bebas untuk menghampiri tata kasih karunia-Nya di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Di ayat 7 tadi yang sudah kita baca dikatakan, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi, dimerdekakan menjadi anak Allah juga membuat kita berhak menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi diperjelas lagi di dalam Roma yang kita baca ini, bahwa sebagai anak-anak Allah, kita mengetahui bahwa kita adalah ahli waris Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima segala janji Allah, yaitu janji akan kehidupan kekal, janji berkat, janji kemenangan, janji bahwa Allah menyertai kita dalam segala kesulitan hidup, sehingga kita tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Dan kita percaya suatu hari kelak kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus di surga. Ya, walaupun saat di dunia yang fana ini kita masih mengalami penderitaan. Kita bersyukur semua ini merupakan bukti bahwa Allah telah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi tidak ada hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah. Kemudian yang kedua, dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran artinya kita tidak perlu lagi merasa terintimidasi bahwa kita melakukan kebenaran itu biar tidak dihukum. Tapi kita merdeka melakukan kebenaran dengan motivasi ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dimerdekakan menjadi hamba kebenaran ini berarti kita dengan rela
memberi diri kita untuk menghidupi nilai-nilai kebenaran firman-Nya, sehingga itu masuk dalam hidup kita dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Jadi kita tidak merasa terpaksa atau dipaksa melakukan kebenaran, tapi kita bebas mengerjakannya karena ini menjadi gaya hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Jadi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa hanya ada satu pilihan, yaitu menghambakan diri pada Kristus sebagai hamba kebenaran. Jika tetap tinggal dalam dosa, itu berarti menjadi hamba dosa dan upahnya adalah kematian atau maut. Tetapi menjadi hamba kebenaran, jalan terjal siap kita hadapi. Namun tetap ada kebenaran dan kedamaian yang kita peroleh di dunia ini serta hidup yang kekal bersama Yesus. Hamba kebenaran menunjukkan bahwa kita tidak lagi bisa hidup dalam dosa, karena dosa tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Jadi ini menegaskan bahwa hidup kita seluruhnya berpusat pada firman Tuhan. Nah, tanda-tanda orang yang telah menerima anugerah pembenaran yaitu sikap hidup yang berubah total. Karena ada Kristus yang hadir di dalam dirinya yang menghasilkan seluruh perubahan itu. Jadi anugerah pembenaran ini diberikan Kristus agar kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan supaya kita merdeka sebagai milik Kristus dan hidup bagi Dia. Tetapi kita itu sering kali merasa terbelenggu di dalam banyak hal. Dan kita tidak mau membiarkan Tuhan itu melepas belenggu-belenggu itu, karena kita tuh lebih senang menggunakan kekuatan sendiri. Sehingga kemerdekaan ini dapat menjauh dari kita. Kita tidak bisa memerdekakan diri sendiri tanpa Tuhan Yesus Kristus. Kita baca lagi di dalam Yohanes 8 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan inilah yang membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sekarang kita leluasa hidup bersama dengan Tuhan di dalam anugerah-Nya. Jadi kemerdekaan adalah karya Allah yang dikaruniakannya melalui Yesus Kristus. Mari kita baca janji firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1. Ini sebagai ayat penutup. Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setialah kepada Tuhan yang sudah bangkit dan menang melawan kuasa dosa. Marilah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Beritakan kabar baik ini dan buktikan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.